Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang berbahagia. Saya Kartika Suluh Pertiwi dari SD Negeri Malakasari 04 Jakarta Timur akan menyampaikan aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar kepada Bapak Ibu guru, para siswa, dan masyarakat luas. Mari kita simak. Pada modul Merdeka Belajar ini ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah Bapak Ibu, sebelum dapat memahami dan mendidik murid-murid untuk menjadi manusia yang merdeka seutuhnya, sebagai guru kita harus dapat mengenal dan memahami diri kita sendiri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Nah, untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memerdekakan murid sesuai dengan kodratnya, guru harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Selanjutnya, setelah mengenali dan memahami diri sendiri, guru mulai dapat mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa tersebut, guru juga dituntut untuk selalu adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa sekaligus mempersiapkan siswa agar mampu mempertahankan eksistensi mereka di masa yang akan datang dengan menuntut kekuatan kodrat yang dimiliki siswa agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, dengan demikian, guru sebagai pendidik memiliki peran penting dalam membentuk kebudayaan pada peradaban di masa yang akan datang demi kemajuan bangsa Indonesia yang dapat bersaing dengan bangsa lain tanpa kehilangan jati diri yang dimiliki. Selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Upaya yang dapat kita lakukan setelah mengenal dan memahami diri sendiri sebagai peserta didik, sebagai pendidik, adalah mendidik dan mengajar. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik dan mengajar merupakan dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yang mana pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa pendidikan bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan, namun seyogyanya juga mampu memberikan didikan lahir dan didikan batin. Seperti dalam pengabdian Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau memperkenalkan sistem Among yang mengutamakan 3 prinsip esensial, yaitu Inger Sosung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangkitkan atau mengugah semangat, dan Tut Wurihan Dayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Dengan sistem Among tersebut, diharapkan tujuan pendidikan untuk mengasah nalar murid dapat terwujud sebagai bekal pengembangan pendidikan budi pekerti yang menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Kemudian langkah selanjutnya untuk dapat memahami apa itu merdeka belajar adalah dengan mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Mengutip kalimat Ki Hajar Dewantara bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan. Pada perkembangan zaman dan teknologi seperti sekarang ini, pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia dan meninggalkan pengaruh-pengaruh yang kurang sesuai dengan jati diri bangsa. Dalam upaya kita merespon pengaruh-pengaruh dengan bijak dan mengembangkan kebudayaan Indonesia seiring berkembangan zaman, diperlukan prinsip
Trikon Bapak Ibu, yaitu continue yang artinya mengembangkan kebudayaan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, yaitu berkolaborasi dengan bangsa lain untuk membina kesatuan kebudayaan tanpa mengorbankan nilai bangsa masing-masing. Dan konsentris, yaitu bersikap terbuka, tetapi kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Nah, dengan menerapkan prinsip trikon tersebut, guru diharapkan dapat mewujudkan pendidikan sebagai suatu proses yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi murid. Selanjutnya, yang perlu kita pahami dalam Merdeka Belajar adalah mendidik dan melatih budi pekerti. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti tersusun dari bagian biologis dan bagian intelligible. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa seperti sedih, kecewa, putus asa, dan lain sebagainya. Sedangkan bagian intelligible merupakan bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Dalam pembelajaran, hendaknya guru dapat mengembangkan aspek akal, salah satunya dengan melatih keberanian berpendapat, rasa dengan mengasah perasaan dan perilaku yang kemudian dapat memunculkan kehendak atau karsa. Di samping itu, guru juga harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar dan mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Dengan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, guru dapat melaksanakan perannya untuk mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik pada murid. Nah, tahap terakhir yang harus kita pahami dalam memahami penerapan Merdeka Belajar adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, namun harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Dengan begitu, fungsi pendidikan yang mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Karena pada dasarnya mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Guru sebagai pendidik harusnya memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan yang berbeda. Guru tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Guru hanya dapat memberikan upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid sehingga dapat membantu murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, guru dapat menerapkan sistem Among, yaitu memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Nah Bapak Ibu, itu tadi 5 topik yang telah saya sampaikan dari modul Merdeka Belajar. Di sini saya akan memberikan form kepada Bapak Ibu untuk diisi, di mana form tersebut isinya adalah setelah menyimak paparan ini, apa yang bisa kita lakukan. Nah nanti Bapak Ibu silakan mengisi titik-titik yang sudah saya sediakan dan bisa mengakses di form yang telah saya sediakan di description box. Isinya antara lain adalah dari paparan yang telah disampaikan sebelumnya saya berpikir. Nah di sini berisi pemikiran awal Bapak Ibu tentang kurikulum Merdeka. Nah setelah Bapak Ibu menyimak paparan ini, ternyata apakah pemikiran Bapak Ibu berubah atau memang sudah sejak awal memiliki mindset atau pola pikir yang sama dengan yang telah saya paparkan? Silakan Bapak Ibu isi. Dan yang kedua adalah langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah silakan Bapak Ibu tulis langkah kecil atau tindakan sebagai tindak lanjut Bapak Ibu setelah mendapatkan
pemahaman dari paparan yang saya sampaikan. Demikian paparan aksi nyata yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mendidik dan mengajar putra-putri bangsa. Dan jangan lupa tetap bahagia dan tetap bersemangat dalam menyebarkan hal positif kepada anak didik kita. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.